Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu misbahul zalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiz ziham, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para zurriyat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada para alim ulama, guru-guru agama yang sama-sama kita hormati, Bapak Bupati Kabupaten Balangan yang alhamdulillah bisa berhadir bersama kita di saat duka menimpa Kabupaten Balangan, yaitu meninggalnya Bapak Wakil Bupati kita Haji Supiani. Mudah-mudahan almarhum dapat rahmah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah Majelis Haul Al-Imam Al-Faqih Muqaddam yang ke-791 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di pagi menjelang siang hari Jumat ini dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insya Allah dipenuhi dengan berkah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini berkumpul untuk bersama-sama bersolawat memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sedikit memperingati hari wafatnya seorang wali besar, seorang kutub pada zamannya, yaitu Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang ke-791. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di antara kelebihan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bahwa beliau itu adalah seperti mutiara yang dikelilingi oleh mutiara-mutiara. Sebagaimana guru kita bersyair, ya Rabbana bijahil faqih, ya Rabbana bijahil faqih, ya Allah, ya Tuhan kami dengan pangkat Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Muqaddam wa syaikhihi wa kulli abi, dan dengan pangkat daripada gurunya Al-Faqih Muqaddam wa kulli abi, dan dengan pangkat seluruh orang tua datuk moyang Al-Faqih Muqaddam, dan juga dengan pangkat keturunan daripada Al-Imam Al-Faqih Muqaddam, dan juga dengan pangkat Zaujil Faqih, istri daripada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, maka kabulkanlah hajat-hajat kita pada ta'an yang hadir ini. Jadi Faqih Muqaddam itu beliau punya keturunan, punya orang tua, datuk moyang wali berataan. Al-Imam Faqih Muqaddam itu besi abah Al-Imam Ali, besi abah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita sebutkan nasab daripada Sayyidina Al-Imam Faqih Muqaddam yang merupakan wali barataan. Kita ambil berkah. Imam Faqih Muqaddam itu Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraizi bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Fatimah bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Imam Faqih Muqaddam ini keturunan yang ke-17 daripada baginda Nabi
keturunan yang ke-17 daripada baginda Nabi. Samuaan wali-wali berataan. Samuaan punya karamat berataan. Bahkan di antara keturunan Fakih Muqaddam, datuk moyang Fakih Muqaddam yang bernama Imam Ali Khalaqasam, itu setiap sembahyang ketika mengucap Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau mendengar salam daripada baginda Nabi. Setiap kali sembahyang, baik sembahyang wajib, sembahyang sunat, bila ketika mengucap Assalamu alayka ayyuhan nabi, beliau mendengar sahutan Nabi dengan apa? Nabi menyahut wa alaikassalam ya syekh. Wa alaikassalam ya syekh. Itu gelar dari Nabi ya syekh itu. Dan salam atas ikam pula wahai syekh, ujar baginda Nabi. Nah ini salah satu karamat daripada datuk moyangnya Fakih Muqaddam. Fakih Muqaddam punya keturunan wali-wali berataan. Artinya punya karamat, punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya Al-Imam Abdurrahman As-Segaf. Imam Abdurrahman As-Segaf ini keturunan Fakih Muqaddam. Beliau setiap hari bisa menghatamkan Quran 8 kali hatam. Subuh ke zuhur 2 kali, zuhur ke asar 4 kali, 2 kali, subuh ke zuhur 2 kali, zuhur ke asar sekali, asar ke maghrib sekali, maghrib ke subuh 4 kali. Jadi sidin 24 jam menghatamkan Quran sebanyak 8 kali. Nah ini karamat Al-Imam Abdurrahman As-Segaf, keturunan daripada Fakih Muqaddam. Jadi seluruh marga As-Segaf itu dari Imam Abdurrahman As-Segaf ini. Jadi Imam Abdurrahman As-Segaf ini sidin amaliyahnya Quran 8 hatam setiap hari. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Imam Fakih Muqaddam punya keturunan Al-Imam Abdullah Al-Idrus, di mana Imam Abdullah Al-Idrus ini adalah datuk moyangnya para Al-Idrus. Samuan Al-Idrus ini sampai nasabnya ke Abdullah Al-Idrus. Imam Abdullah Al-Idrus ini sampai nasabnya ke Imam Fakih Muqaddam juga. Jadi seluruh habaib yang marganya Al-Idrus itu keturunan daripada Habib Abdullah Al-Idrus, keturunan daripada Al-Imam Al-Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah di antara karamat Al-Idrus itu, di antara karamat beliau dari sekian banyak karamat beliau, bahwa beliau itu bisa ihya'ul mauta, bisa menghidupkan orang yang mati. Sebagaimana Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, maka Imam Abdullah Al-Idrus pun diberi Allah karamat bisa menghidupkan orang yang mati. Karena menurut ahli sunnah wal jamaah, apa-apa yang bisa menjadi mukjizat bagi para nabi, itu pun bisa menjadi karamat bagi para wali. Namun karamat wali itu hakikatnya adalah mukjizat daripada baginda Nabi juga. Ini kehebatan baginda Nabi nih. Artinya wali daripada kalangan umat beliau saja bisa menghidupkan orang mati. Keturunan daripada baginda Nabi aja kau menghidupkan orang mati, apalagi baginda Nabinya. Apalagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kehebatan daripada keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunannya aja luar biasa, apalagi datuk moyangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah banyak daripada keturunan Fakih Muqaddam yang menyebar ke seluruh dunia. Bahkan dikatakan tidak sunyi dunia ini sampai hari kiamat, melainkan ada zuriat Fakih Muqaddam yang menjadi wali. Dan karamat Fakih Muqaddam yang terbesar daripada sekian banyak karamat yang tidak dimiliki oleh wali-wali lain, bahwa mudahnya kita menemukan zuriatnya Fakih Muqaddam. Kita tidak meragukan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah pimpinan wali pada zamannya. Kita kadang meragukan bahwa Syekh Saman adalah pimpinan wali pada zamannya.
Kita kada meragukan, arti kita yakin, kita percaya bahwa Al-Imam Ahmad At-Tijani adalah wali kutub, pimpinan wali pada zamannya. Namun kita sulit mencari zuriat mereka itu di tengah-tengah kita, di antara kita. Kita hendak mencari zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani di tengah-tengah kita, sulit. Mungkin ada tapi tersembunyi. Tapi yang terbanyak ada di Baghdad sana. Karena disitulah makam Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, kita mungkin sulit mencari zuriatnya Syekh Saman Al-Madani di tengah-tengah kita. Mungkin mereka banyak di Madinah karena Syekh Saman bermakam di Madinah. Kita sulit mencari zuriatnya Sayyidi Ahmad At-Tijani. Mungkin mereka ada di Fas, Maroko sana. Tapi kalau di tengah-tengah kita sulit bertamu dengan mereka. Tapi Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, karamat beliau itu menyebarnya zuriat beliau di seluruh dunia, bahkan di tengah-tengah kita, di antara kita. Seperti para habaib yang ada bersama kita saat ini, mereka adalah zuriatnya baginda Nabi SAW melalui jalur Sayyidina Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Faqih Muqaddam, beliau diberi Allah Subhanahu wa taala satu makam yang mana ujar Imam Abdurrahman As-Segaf, kami tidak melebihkan seluruh wali-wali melebihi Sayyidina Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini pengakuan daripada Imam Abdurrahman Segaf, bahwasanya menurut pandangan Imam Abdurrahman Segaf, bahwasanya seluruh wali-wali itu makam mereka tidak melebihi, tidak mengatasi daripada Sayyidina Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ada diceritakan seorang guru daripada Al-Imam Faqih Muqaddam telah wafat mendahului Sidin. Faqih Muqaddam waktu itu kebetulan kadada di tempat di rumah Sidin waktu Sidin rehlah berdakwah. Begitu bulik ke Banua, dihabari orang guru pian meninggal. Lalu ujar Sidin, aku kada akan keluar daripada khalwatku sebelum aku bertamuan lawan guruku itu. Akhirnya Sidin naik ke menara Masjid Tahrim, berkhalwat di situ. Dan Sidin sudah bersumpah kada akan keluar daripada khalwat sebelum berdapat guru Sidin itu. Akhirnya datanglah rohani daripada paguruan Sidin itu. Rohani daripada paguruan Sidin. Nah, terjadilah dialog di antara Faqih Muqaddam dan guru Sidin yang sudah menjadi penghuni barzakh. Ujar Faqih Muqaddam, kaifa ana indakum, bagaimana aku di sisi kalian penghuni alam barzakh. Ini kada lagi bicara tentang kayak apa aku bagi penghuni alam dunia, ada. Ini penghuni alam barzakh yang dihuni oleh para wali-wali besar. Faqih Muqaddam itu Faqih Muqaddam itu lahir 13 tahun sesudah wafatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Faqih Muqaddam itu lahir 13 tahun sesudah wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ujar Faqih Muqaddam, kaifa anna indakum, bagaimana aku di sisi kalian wahai guruku, yang mana kalian sudah menjadi penghuni alam barzakh. Lalu ujar paguruan Sidin, yatarajja ke ahlul barzakh kama yatarajja ahlul kharif al-kharif. Artinya, maknanya mengharapkan penghuni barzakh wahai Faqih Muqaddam. Ini guru ini mengakui nih, guru mengakui lawan murid, mengharapkan akan engkau wahai muridku Faqih Muqaddam, seluruh penghuni barzakh
agar engkau menjadi pemimpin kami, menjadi imam kami, sebagaimana penghuni bumi mengharapkan engkau menjadi pemimpin mereka. Penghuni barzakh mengharapkan Faqih Muqaddam menjadi pemimpin mereka. Ujar Faqih Muqaddam, ana fikum ka Muhammadin fi ummatih. Aku pada kalian seperti kedudukan Muhammad pada umatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara cerita tentang kemuliaan Faqih Muqaddam sebagaimana disebutkan dalam manaqib, ada seseorang pecinta beliau yaitu Abu Khuraisah pergi dari Tarim menuju benua Afrika. Beberapa tahun kadada habar, tiba-tiba ada kabar sampai kepada keluarga Abu Khuraisah di Tarim bahwa Abu Khuraisah di Afrika telah meninggal dunia. Maka datanglah keluarga beliau itu kepada Faqih Muqaddam mengharapkan doa agar Abu Khuraisah diampuni oleh Allah dan dapat rahmat curahan kasih sayang Allah. Lalu Faqih Muqaddam mendengar kabar itu, beliau tertunduk. Beberapa saat kemudian ujar Sidin, Abu Khuraisah kada mati. Abu Khuraisah belum mati. Di mana Faqih Muqaddam bisa berbicara seperti itu? Sedangkan kabar seakan-akan mutawatir di masa itu bahwa orang-orang menghabarkan bahwa Abu Khuraisah telah wafat di Afrika sana. Jadi habarnya kada seikong nang mahabari itu. Tapi begitu dihabarkan kepada Faqih Muqaddam, ujar Faqih Muqaddam, Abu Khuraisah kada mati. Ujar beliau, aku tadi ke surga. Waktu nang tadiyam tadi, aku Jasidin ke surga. Rohani beliau menjelajah surga. Wah, ini Faqih Muqaddam ini wali bukan nang antar desa, antar kampung, antar kabupaten, antar artinya provinsi, antar negara, antar alam. Ketika beliau terdiam tadi, rohani beliau menjelajah surga, sudah masuk ke alam malakut. Jasmani beliau di alam muluk, alam dunia, tapi rohani beliau menjelajah alam malakut. Melihat di surga. Ujar Sidin, di surga kadada Abu Khuraisah. Rohnya kadada di surga. Rohnya kadada di surga. Dan aku kada hendak melihat di neraka. Karena aku yakin Abu Khuraisah kada akan masuk neraka. La yadkhulu faqiri annar. Kada akan masuk neraka orang-orang yang mencintai aku. Kada akan masuk neraka orang-orang yang di hatinya ada cinta kepadaku. Ujar Faqih Muqaddam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berkumpul di sini, kita memperingati haul daripada Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang ke-791. Tidak lain dan tidak bukan niat kita adalah agar kita dimasukkan Allah dalam golongan pecinta beliau. Dan kecintaan beliau itu kita buktikan dengan kita suka bertawassul kepada beliau. Kita buktikan dengan kita menghormati, memuliakan zuriat beliau yang ada di tengah-tengah kita. Insya Allah kalau seperti itu yang kita kerjakan, maka pengakuan cinta kita kepada Faqih Muqaddam itu akan dianggap benar. Dan apabila benar cinta kita kepada Faqih Muqaddam, dikatakan tadi bi sayyidinal apa huwa fid dunya ahmi, huwa fid dunya ahmi, apa huwa fid dunya yahmi jami'a ahbabihi bisidqin idza atau wa fil uqba syafi'u. Huwa fid dunya ahmi, huwa fid dunya, di dunia Faqih Muqaddam itu yahmi, memelihara, menjaga jami'a ahbabihi, seluruh pecinta-pecinta beliau.
bisidqin dengan benar, idza atau apabila mereka mendatangkan cinta nang benar itu. Wa fil uqba syafi'u, dan di akhirat kaina beliau akan memberikan syafaat. Sehingga orang-orang yang benar dalam mencintai Faqih Muqaddam kada akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada satu lagi karamat Faqih Muqaddam yang terbukti sampai sekarang. Suatu ketika Faqih Muqaddam berjalan di tanah Tarim, di mana di satu titik beliau menghentakkan kaki beliau di tanah Tarim itu. Lalu ujar Sidin, di tanah nang kujajak ini akan ada satu ribat, satu pondok pesantren yang didirikan oleh salah satu daripada zuriat. Dan ribat itu akan melahirkan aulia-aulia, ulama-ulama. Nah, ucapan Faqih Muqaddam itu 500 tahun sesudah wafat beliau, tempat di mana beliau menjejakkan kaki Sidin, menghentakkan bati Sidin di tempat itu, di tanah itu ada salah seorang zuriat beliau yang bernama Al-Imam Abdullah bin Umar Syatiri, maulah mendirikan ribat yang bernama Ribat Tarim. Di mana dari Ribat Tarim itulah terlahir kurang lebih 13.000 aulia. 13.000 aulia. Dan hampir seluruh ulama-ulama besar yang ada saat ini, wayah ini di Tarim dan di penjuru dunia, rata-rata sanad keilmuan Sidin itu bersambung sampai kepada Al-Imam Abdullah bin Umar Syatiri dari 13 murid beliau itu. 13.000 murid Sidin itu. Nah, di antara murid Imam Abdullah bin Umar Syatiri itu ada yaitu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh itu berisi anak Habib Umar bin Hafidh. Jadi sanad keilmuan Habib Umar itu sampai kepada Imam Abdullah Syatiri, pendiri Ribat Tarim itu. Banyak ulama-ulama besar seperti Syekh Yasin yang di Makkah, Syed Muhammad Maliki pun mereka ke Tarim, ke Hadramaut, mengambil sanad keilmuan daripada Imam Abdullah bin Umar Syatiri. Itu 500 tahun kurang lebih hanyar kejadiannya dari apa yang diucapkan Sayyidina Al-Imam Faqih Muqaddam. Ini kasyaf beliau, mata batin beliau begitu tajam sehingga 500 tahun kejadian yang akan terjadi Sidin sudah bisa melihat itu. Melihat itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan bahwa kita berkumpul pada saat ini, di waktu nang mulia ini, di hari nang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang diridainya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.